Orang Indonesia pikir makanan Eropa, Western lebih gengsi daripada makanan lokal. Tapi sekarang sudah mulai, saya lihat mindset sudah changing. Banyak chef muda mau belajar makanan Indonesia. Karena Indonesia sebenarnya di luar tidak terkenal juga. Contoh, kalau saya hubungi ini kantor wali kota di Paris, orang tanya, tinggal di mana? Saya tinggal di Indonesia, Pak. Kamu tinggal di India, bukan Indonesia. Orang udah tahu. Saya bilang, pasti kamu tahu Bali. Iya Bali. Wow, Bali. Bagus. Ya. Ini pikir Bali jadi negara. Kemarin saya judge untuk ini lomba masak nasi tumpang. Terus ada peserta bikin sate tapi aneh-aneh. Maaf, tapi ini menurut saya resep salah. Kamu dapat resep dari mana? Dari YouTube, chef. Waktu masih muda masak steak salah. Chef marah-marah. Sampai ambil sepatu, terus taruh di oven, bilang ini sepatu kamu lebih bagus daripada steak. For tuning into the show today. Tamu kita kali ini adalah Chef Antoine Audran. Gue happy banget karena gue sangat ngefans sama dia dari dulu. Dia adalah seorang chef Prancis yang udah lama tinggal di Indonesia. Udah sering keliling-keliling dan emang belajar explore makanan Indonesia. Bahkan kayaknya dia tahu lebih banyak dari kita semua soal makanan Indonesia. Nah, menariknya juga Chef Antoine itu waktu dia kerja di Prancis itu lagi zaman jaya-jayanya Michelin Star. Jadi obrolan kita lumayan panjang nih guys. Mulai dari Michelin Star sampai ngomongin dia buka restoran Prancis yang super rame di Indonesia pada zamannya dan juga ngobrolin makanan-makanan Indonesia dan budayanya sampai sekarang dan apa yang kita bisa lakukan untuk makanan Indonesia supaya bisa dikenal lagi di seluruh dunia. Seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio di YouTube, Spotify and all other podcast platform. Follow kita Ray Jensen Radio di Instagram dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome the great and powerful Chef Antoine Audran. Enjoy the show. Guys, thank you very much buat yang udah nonton nih ya. Ini kita kedatangan Chef Antoine Audran. The legendary Chef Antoine. Saya tidak tahu. Banyak yang bilang legend kan, Chef? Ya, banyak orang tanya saya juga. Kamu benar-benar legend di sini. Ya udah. Ray Jensen Radio bangga banget Chef udah bisa kesini mampir. Such a big fan dari dulu. Karena chef itu pengetahuan tentang makanan Indonesianya jauh di atas berapa ya 99% chef-chef yang ada di Indonesia. Welcome to the show, Chef. Thank you. Bienvenue. Sudah lama tidak ketemu. Yes. Chef ingat gak waktu ketemu saya pertama kali? Saya ingat, saya gak bakalan lupa. Saya ingat waktu ketemu di jalan Petak 9. Bukan. Di jalan Gunawarman. Oh iya itu mah. Masih ingat dulu Masih ingat, itu lagi kerja situ. Enggak, tapi kita ketemu tuh dulu pertama kali di Kaum, Chef. Terus di Kaum. Terus habis itu dikenalin teman saya marketingnya Kaum. Terus habis itu ini Chef. Terus saya lagi mau buka restoran Indonesia. Betul. Terus Chef nanya, mau buka restoran Indonesia apa, Ray? Oh, Modern Indonesia. Terus Chef nanya, apa itu Modern Indonesia? Saya nggak bisa jawab. Saya malu. Kok masih ingat kamu? Saya ingat, Chef. Saya ingat banget. Aduh, my God. Chef itu datang ke Indonesia kapan, Chef? Tahun 90-an, 94. Untuk kerja? Di hotel. Di hotel. Oke. Boleh ceritain ke kita? Dulu saya dari Thailand. Saya pindah ke hotel di Jakarta di Le Méridien. Saya di Le Méridien di Thailand. Saya pindah ke Jakarta. Sebenarnya untuk saya Indonesia dulu tidak terkenal memang saya tahu memang, tapi bukan destinasi kuliner memang. Karena dari luar jarang kita dengar makanan Indonesia. Terus kalau di toko buku cari buku makanan Indonesia ada. Terus saya terbang ke sini. Terus pertama kali orang bilang, wah Indonesia memang negara besar tapi masih bukan negara maju. Ini persepsi orang luar. Iya. Terus saya kaget waktu mendarat di sini. Wah, Jakarta sudah mulai ada gedung di mana-mana, apalagi di Sudirman. Dari ini saya suka explore. Kalau
pertama datang di negara apa saja, negara mana-mana, pertama kali cara cari makanan dan pasar. Oke. Terus waktu datang ke Le Méridien, saya tanya staff, pasar ada di mana? Saya mendarat, hari malam, besok saya sudah di pasar, ini di Ben Hill, masih ingat? Oh, pasar Ben Hill berarti yang pertama. Terus, Gimana pengalamannya pertama kali di pasar Indonesia? Masih ingat, lumayan jorok. Iya. Lumayan jorok memang, tapi sebenarnya saya tidak peduli. Karena kayak itu sampai sekarang deh, joroknya sampai sekarang. Tapi saya tidak peduli, karena di Thailand juga pasar basah, memang tradisional masih becek sebenarnya. Iya. Oke. Saya di sous chef diajak, masih rada takut sama saya ini. Orang Londo berani makanan ini atau tidak? Takut sakit perut kali. Tapi dari Thailand sudah ini. Akhirnya masih ingat, masih makan bubur di sana. Terus tempat benar-benar rame banget, masih ingat ada banyak orang kaki lima jualan-jualan di sana. Terus kita obrol di dalam bahasa Inggris sama pegawai, saya bilang, kok sini banyak makanan juga ini. Ya bilang, orang sudah mulai ini obrol sama saya. Makanan Indonesia segini. Saya dari pulau ini biasa warisan makanan kuliner seperti ini. Di kampung saya seperti ini. Saya sangat menarik. Terus dari sini saya mulai belajar ini makanan Indonesia. Ingat gak nyobain apa pertama? Bubur ayam pertama. Bubur ayam pertama. Tapi kedua lupa, mungkin nasi goreng atau ini, tapi nasi goreng sudah mainstream. Di seluruh Asia ada nasi goreng, tapi memang resep beda juga. Nah, yang chef membuat chef suka sama makanan Indonesia tuh dari sisi mananya? Apakah rempahnya suka, ceritanya? Karena makanan sangat medok. Beda jauh sama makanan Thailand. Iya. Makanan Thailand ada pedas, ada kecut. Ini makanan Indonesia memang rasanya lebih medok, lebih kuat memang. Ini mirip seperti makanan India kadang-kadang, seperti kalau bumbu. Dan dari sini saya bilang oke, saya harus belajar ini makanan. Tapi chef itu emang sering muter-muter negara sebelum ke Indonesia? Sering. Saya sudah Afrika, Timur Tengah, mana Eropa, mana ini sudah. Dari awal saya suka makan. Tapi bukan makan aja, saya suka ini. Belajar juga. Terus saya suka cerita di belakang makanan. Pasti ada. Iya. Harus cari. Terus kita sampai sekarang, saya belajar terus sampai setiap hari. Setiap hari belajar. Udah berapa tahun chef menggeluti dunia profesional dapur? 50 tahun, hampir 50 tahun. 50 tahun guys, dan nggak berhenti belajar. Bukan lumayan lagi lah. Dan saya masih belajar. Iya. Saya masih pemula sebenarnya. Karena masih banyak ilmu. Di depan mata saya masih banyak sebenarnya. Nah pada waktu itu, tapi kan chef belum mulai masak makanan Indonesia dong? Iya, masakan dulu Western. Saya masak di sekolah perhotelan di Paris. Terus dulu saya memang fokus ke makanan Perancis. Saya di restoran terkenal, restoran bintang, restoran apa saja. Dulu fokus memang di kuliner Perancis. Tapi 50 tahun yang lalu dan sekarang memang kuliner Perancis beda jauh. Dari mananya tuh? Waktu itu ada nouvelle cuisine. Tidak. 70-an tidak ada. Nggak ada? Masih belum. Masih service, masih pakai waiter, masih silver platter silver gitu. plating, masih masak steak au poivre di depan tamu. Masih banyak segini. Terus karena kita basic lebih kuat dulu. Tidak seperti sekarang. Sekarang kita cari, kalau masak sekarang harus cepat-cepat, buru-buru. Kalau dulu tidak. Masih ingat semua makanan punya sos masing-masing. Tidak mungkin satu sos untuk semua makanan. Tidak. Jadi chef mulai itu tahun 70-an berarti? Saya lulus 78. Tapi hotel sekolah saya 3 tahun belum. Coba chef ceritain ke saya sama listener, gimana kondisi suasana dapur Prancis tahun 70-an itu? Semua saus bikin sendiri tadi bilang. Berarti banyak tuh stock pot di mana-mana. Kita di dapur rame-rame. Chef ini memang seperti tentara sebenarnya. Terus orang paling bawah untuk kupas, untuk ini memang.
Dulu chef galak-galak. Iya. Sampai kita datang di dapur takut. Segede saya takut juga kadang-kadang. Di mana chef mulainya itu? Di Paris? Sebenarnya pertama saya sudah kerja di Crillon di Paris. Terus setelah ini saya ke kedutaan besar Prancis di London. Oke. Ini paling luar biasa. Karena dulu tidak ada budget. Oke. Semua bisa beli. Tidak ada food cost. Terserah. Semua harus makanan. Wah, luar biasa, paling enak, paling mewah. Kan Prancis juga justru sangat Prancis kan sangat bangga dengan makanannya kan, makanya mau mewah dan wah. Dulu. Orang beda. Oke. Tapi dulu memang makanan luar biasa. Sampai saya masih kadang-kadang saya sampai sekarang setiap hari saya tulis. Kalau waktu saya mulai masih ada semua resep. Kadang-kadang saya lihat, wah, mimpi besar bisa bikin lagi atau tidak? Pasti tidak bisa. Makanan apa sih? Contoh dulu seperti ikan sol, soufflé pakai truffle mousse. And on top of that ada scallop, tapi scallop tidak boleh terlalu matang. Terus the sauce was pakai tulang ikan. Tapi biasa kalau bikin sauce basic, kita sekarang pakai air. Kita dulu tidak. 100% pakai wine, Sauvignon, ini. Hah? Nggak pakai air saya? Tidak pakai air, 100% pakai wine. Wow. Tapi hasilnya memang ini luar biasa. Wow, mahal harganya luar biasa. Mungkin tapi waktu dulu itu masih orang murah. tidak peduli, tidak ada food cost dulu. Sampai mulai dengar food cost tahun 80-an, dulu tidak ada. Makanan harus bagus banget, harus enak banget. Baru dengar food cost tahun 80-an. Wow. Dulu paling penting makanan enak. Iya. Ya. Dan apa yang membuat Chef Antoine pengen jalan-jalan and see the world gitu? 80-an saya kerja di l'Hostellerie de la Poste in Avalon. The oldest two Michelin star in France. Sudah dijual. Ini restoran sudah hampir 300 tahun. Sampai Napoleon sudah pernah tidur di sana. Wow. Ini bersejarah lah. Sejarah memang oleh Chateau. Terus di sana ada chef. Sudah lama banget di sana. Tukang mabok. Dari pagi sampai malam minum terus teriak. Oke. Terus saya sous-chef. Kita di sana, manajemen sama pemilik, tidak peduli sama tamu. Peduli sama Michelin. Oke. Takut. Kalau takut hilang. Dicoba hilang, gimana ini. Sampai ada tamu sendiri, langsung ini pasti Michelin ini. Saya pikir ini, gimana ini? Ya. Kita kerja untuk apa? Untuk buku atau untuk tamu? Iya. Dapat untung dari mana? Iya. Tapi kan emang Michelin Guide itu sangat powerful di sana kan? Sudah tidak. Iya, sekarang sudah tidak sebegitu. Tapi pada zamannya tuh saya dengar cerita-cerita chef tuh pada ketakutan banget kalau misalnya didatengin gitu. Betul. Orang sangat takut memang. Iya. Waktu mau umumkan hasil, semua orang sudah segini. Sampai ada orang bisa bunuh diri seperti Loiseau. Iya benar, chef Loiseau. Iya. Tapi kelebihan menurut saya. Sampai saya pikir ini untuk apa ini? Saya tinggal di suasana segini sebenarnya. Tidak sehat. Untuk mental saya, untuk kesehatan. Semua tidak sehat. Terus ada teman saya kerja di kantor di Air France. Bilang, Ando saya ke tamu. Terus obrol saya bilang, saya capek kerja di restoran mewah. Sudah capek banget sekarang. Kenapa kamu coba ini kerja di luar? Terus ini kamu mau? Saya mau banget saya bilang. Luar tuh luar negeri gitu. Luar negeri ya. Saya mau banget. Terus besok saya lari ke office masih enak di Montparnasse. Masih ingat tower sana. Terus ini besok Pak, ada job untuk server. Tahu server? Ini untuk makanan di pesawat. Tapi bukan di Prancis, di Afrika. Server maksudnya? Maksudnya catering untuk pesawat. Server di bawah Air France dulu. Iya, tapi di Afrika, di negara. Tapi kalau saya bilang, kamu di mana? Kamu di sini, kamu di Douala, terus di Brazzaville, terus
Kinshasa, di mana-mana keliling-keliling. Oh, keliling-keliling. Terus saya pikir, wah Menarik. pasti menarik. Daripada ini mimpi bintang Michelin dari pagi sampai malam, lebih bagus lihat ini Afrika. Iya. Terus saya terbang ke sana. Kultur shock memang. Sama waktu terbang dari Eropa ke Afrika memang beda jauh. Tapi saya belajar banyak di sana. Oke. Bukan soal kuliner ini, tapi soal manajemen. Oke. Saya tahan di sana berapa tahun. Iya, keliling-keliling tuh Douala, apa Kamerun, Kinshasa, ya karena di Kongo. Bandara ada di mana-mana. Min ada di Douala, ada di Brazzaville, ada di Luanda, ada di Lomé, ada di berapa ini, Maputo. Terus saya punya tim sebenarnya. Tapi kadang-kadang saya harus dicek juga. Karena orang Afrika kadang-kadang memang orang baik banget. Tapi soal kerja masih pada zaman itu terlalu santai kadang-kadang. Pada zaman itu saya masih ingat dulu saya di Brazzaville. Terus kita mau anterin makanan di pesawat Interflug dari zaman timur dulu. Terus supir tidak tahu tabrak pesawat. Tabrak pesawat bengkok, Pak. Saya masih ingat Tupolev pakai mesin di belakang, masih sampai di saya naik pesawat sudah keringetan, Pak. Sudah ini. Terus datang, terus ketemu kapten. Orang East German segini. Terus bahasa Inggris dalam lancar juga, saya kaget ini. Terus bilang, we heard your plane. The guy, he look at me, say, huh? Then he go out, he look at the plane, he touch like that, he say, no problem. Jantung saya, Pak, seperti ini. Nabrak pesawat. Loncat segini. Terus I said, no problem? Oh, no. Pesawat good plane. He told me, oh yeah, okay. Akhirnya terbang. Sampai pesawat ada di udara saya seperti ini, Pak. Saya benar-benar sudah. Di Afrika setiap hari segini. Setiap hari ada cerita sebenarnya. Iya. Wow. Terus tapi untuk pengalaman luar biasa. Di chef tuh pengalamannya segitu banyak, ya kan? Udah tinggal di banyak negara, tadi di Prancis, of course, di Thailand, di Afrika. Kenapa akhirnya untuk mutusin untuk bener-bener tinggal di Indonesia? Kalau jadi perhentian, udah deh nggak kemana-mana lagi gitu. Waktu udah di Indonesia. Karena saya dapat jodoh di sini. Oke. Gimana kamu? Jujur sebenarnya. Terus saya sudah capek juga, keliling-keliling dunia. Ya. Terus setelah Afrika, orang di Paris bilang, wah, kamu kuat banget bisa tahan di sana. Ya, terus sekarang saya mau dikirim ke mana? Terus orang lihat-lihat, oh nama kamu Baghdad. Oke. Di Baghdad? Di Baghdad waktu ada perang antara Iran dan Irak. Wow, sebagai executive chef. Hotel besar banget, Pak, Palestine Meridian. Untuk Palestina di sana. Lagi perang antara Iran dan Irak. Iya. Hotel mewah gitu lagi perang gimana, Chef? Ada yang stay di sana tetap? Apa militernya? Karena dulu sebenarnya Irak kerja sama negara Barat untuk belanja senjata. Oke, jadi pada stay di sana. Old arm dealer, ini stay di sana. I see. So, ramai banget hotel. Dari Afrika ke Irak. Dari Irak. Tapi saya keliling-keliling dulu. Terus waktu keluar dari Irak ada masalah di sana. Sampai Saddam bilang, sekarang saya tidak mau orang asing kerja di hotel kerja. Kecuali saya. Wah, saya mulai lagi, saya pusing. What? Ya, kenapa saya? Karena sering masak untuk dia. Mister ini Saddam. Cerita. Kita di sana punya restoran Prancis. Namanya Orange Express. Mewah banget, Pak. Seperti di dalam kereta lah ini. Karena Orient Express namanya. Terus di dalam dapur ada tim
berapa orang dari Thailand, ada orang Arab, Iya. bagus benar. Tapi di sana waktu perang susah cari bahan. Terus sering saya beli di black market. Oke. Kalau di Irak, kalau belanja di black market, ini death penalty ya. Hah? Terus satu hari ada orang dari sana datang. Bilang, 2 hari lagi yang lalu presiden makan di sini suka banget. Menu dari Orient Express harus presiden mau semua di seluruh hotel bintang 5 di Baghdad. Tapi saya masak makanan dari black market, Pak. Lagi peringatan. Sampai ada meeting di sana, aduh Pak, waduh. Akhirnya obrol, udahlah, beres. What did you do? I do nothing, I let the story gone by itself. Sampai orang sana lupa. My God. Ya. Tunda-tunda terus. Akhirnya gimana? Chef asing tidak boleh kerja lagi di hotel kecuali Chef Antoine. Terus akhirnya saya tidak mau tinggal di sana karena saya sendiri ya. Iya. Terus saya panggil orang Air France, manajer Air France. Tolong saya tidak mau di sini lagi gitu. Di sini lagi. Ya. Terus akhirnya di bring me to the airport, lewat dari pintu belakang. Tapi saya keluar dari Irak tanpa bagasi, tanpa dompet, tanpa uang, tanpa semua sudah hangus sana. Like a refugee. Lebih parah dari refugee, Pak. Wow, what a story. Ya. Terus balik ke Jakarta, ke Paris, orang bilang, wah kamu you are a mercenary, told me. Mercenary. Terus he said, now you manage to do that, saya kirim kamu ke Bangkok. Habis itu. Ini akhirnya. Di Bangkok eksekutif chef lah. Eksekutif chef di Meridian Presiden juga. Oke. Terus kerja di Bangkok dan saya kerja di Phuket juga. Dari dulu apakah di Bangkok dan Thailand tuh emang udah jadi destinasi food kayak sekarang, chef? Pada zaman chef di situ. Sebenarnya waktu saya di Thailand tahun 80-an ya. Banyak wisatawan, tapi Thailand masih tidak terkenal untuk destinasi kuliner. Iya, kan kalau sekarang kan orang mulai dari sana. Raja. Satu hari Raja bilang ini makanan Thailand harus jadi terkenal di seluruh dunia. Iya. Kalau Raja bilang ini, tidak boleh ditolak. Iya. Benar tidak? Iya, betul. Crime of lèse-majesté ya. Iya. Benar-benar karena ini pemimpin benar, semua orang lain ikut. Sampai kita orang asing harus ikut juga. Bantu untuk tulis buku, untuk bantu sekolah, untuk ini. Jadi emang ada program dari pemerintah. Itu harus ditiru sama Indonesia gak? Iya kan? Silakan. Kapan mau mulai? Ayo. Saya bukan pemerintah. Ya. Tapi saya lihat hasil sekarang, di seluruh dunia ada restoran Thailand. Betul. Di semua toko buku di seluruh dunia ada buku makanan Thailand. Bahan-bahannya bisa dapat di mana aja. Bahan-bahan di mana-mana ada. Saya lihat hasil aja. Iya. Udah. Kan Indonesia aspirasinya mau jadi seperti itu kan. Mestinya. Aspirasi aja. Iya. Nanti realisasi kapan tidak tahu. Iya. Tapi harus ada harapan juga. Harus kita semangat untuk masa depan, untuk makanan Indonesia bisa jadi ini. Masuk di ini, jadi terkenal juga. Oke, Chef Antoine. Sekarang mau nanya soal Java Bleu. Itu saya dengar, Chef Antoine kan itu chef owner ya di sana. Terus, benar gak saya dengar soalnya Java Bleu itu adalah salah satu restoran fine dining yang di luar hotel pertama di Jakarta. Fine dining Prancis. Tapi untuk saya bukan fine dining. Oke. Java Bleu itu apa sih, Chef? Konsepnya kalau Konsep ini makanan Prancis. Oke. Tapi disajikan family style. Oh. Bukan satu orang satu piring. Oke. Taruh di tengah. Kalau seperti foie gras, ada satu foie gras utuh. Oh. Kalau ada rack of lamb, the whole rack of lamb. With the silver platter gitu-gitu enggak? No, it's on the nice ceramic in the middle. It's like and after people sharing. Oh, jadi konsepnya sharing Java Bleu itu. Adanya di daerah? Fatmawati, Jakarta Selatan.
Fatmawati ya? Aha. Oke. Terus restoran ini ada 24 kursi. Buka dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Terus kalau saya bete tidak buka. Tunggu, jam 7 pagi kali? Bukan, 7 malam sampai jam 9 malam. Hah? 2 jam aja. What? Apa? Serius? Serius ya? Jam 7 malam sampai jam 9 malam? Oke, so one sitting? One sitting. Oke, terus? Terus, kalau saya bete, saya tidak buka. Kalau saya in bad mood, tidak buka. Kok bisa begitu? Ya, karena pasti makanan tidak enak. Saya jamin ini, kalau saya di bad mood, energi saya tidak positif. Udah. Dan kenapa chef akhirnya buka sendiri dari hotel? Hotel kan gaji besar, apa udah enak. Kenapa buka sendiri? Semua orang di bidang kuliner punya impian. Mau buka restoran sendiri. Termasuk kamu pasti. Pastinya. Oke. Pasti. Dan kita dapat opportunity sebenarnya untuk buka restoran. Oke, let's do it. Udah. Sudah mulai dari sini. Terus mau fokus di makanan, memang makanan sangat enak. Terus makanan Perancis asli. Saya tidak disulapin, tidak dicampur pakai bumbu Indonesia, tidak ada. Tidak disesuaikan dengan lidah Jakarta gitu mungkin? Tidak. Sebenarnya, jangan salah, orang Indonesia kalau makanan Perancis tradisional suka banget. Karena rasanya kuat juga. Rasa kuat, sos kuat, sangat medok, memang ada wangi, ada tekstur, tidak ada seperti sekarang seperti mus-mus, tidak ada. Jadi di sini, terus banyak orang tamu jadi teman, oke? Tapi sebelum kadang-kadang mau makan hari Jumat, panggil saya hari Selasa, Tuhan, saya mau makan steak tartar, boleh tidak? Bisa tidak? Oke, let's do it, What an awesome concept ya. Jarang ada konsep segini. Apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang, terus kalau restoran, saya tidak di restoran, pasti restoran tutup. Pasti. Jam buka? Bukanya? Buka jam 7 malam sampai jam 9. 2 jam per hari. Be on time, Ada orang datang jam 9 lewat 5 menit, saya diusir. Wow. Ya, harus segini. Wow. Disiplin. Wow. Ya, they have to follow my rule, Berani ya? Harus berani, Pak. Di dunia ini harus berani. Kan tamu adalah raja kan? Kalau di Indonesia tamu adalah raja kan? Tidak. Terus? Kalau di Perancis bisa diusir tamu. Kalau di sini ngerti. Karena makan di tempat saya tidak semudah ini untuk dapat meja. Iya, ngantri itu pasti. Antri setiap hari, udah. Ya. Saya mau nanya, Chef, kalau zaman sekarang, waktu saya buka restoran saya yang pertama, kan marketingnya lewat majalah, sosial media. Oke, kita sudah buka gitu kan. Kalau zaman dulu gimana cara ngasih tahu orang chef buka restoran? Penasaran saya itunya. Sebenarnya Java Bleu dari awal langsung jadi terkenal. Karena ada berapa penjabat makan. Konglomerat makan. Oke. Jadi word of mouth, right? Word of mouth. Karena dulu tidak ada sosmed, terus langsung di dalam berapa minggu, penuh banget. Fully book tuh. Tapi kan cuma bisa satu sitting dong. Kalau jam 7 sampai jam 9 kan? Iya. Karena kita memang fokus untuk kualitas makanan. Kalau kita terlalu banyak tamu, kita capek. Sudah tahu di dapur, Betul. Kalau tamu terakhir biasa masak asal-asalan, benar tidak? Tidak boleh. Semua makanan benar harus rata, harus enak, harus sama. Terus menu ganti hampir setiap hari. Iya, tergantung request orang juga kalau orang ada request. Tergantung saya dapat apa? Dapat dari luar. Karena dulu gampang. Saya punya channel juga untuk import makanan benar-benar paling bagus dari luar. Tidak murah memang, tapi in my opinion it was worth the money. Karena tidak ada kompetitor. Makanan ini memang saya aja. Kalau mau makan ini, saya aja. Iya, zaman sekarang sebenarnya saya mikir konsep seperti itu justru sebenarnya lebih bagus sih, Chef. Kalau orang mau makan, kayak saya mau makan apa, jadi baru dibeli, jadi nggak ada barang yang kebuang gitu. Menurut saya. Iya. Tapi kadang-kadang berat juga. Beratnya di mana? Ya restoran itu nggak bisa gede sih pertama pasti. Kalau restoran besar, kalau di Jepang konsep seperti ini ada. 10 sampai 20 kursi betul ya. Omakase style gitu. Betul. Kalau untuk makanan Prancis jarang.
apalagi di Jakarta. Iya. Orang pikir langsung besar, pakai private room, begini saja. Makanan Prancis tuh stigmanya selalu mahal. Selalu fine dining, ya kan kalau di Salah Jakarta. sebenarnya. Kalau di Jakarta iya. Salah sebenarnya. Ya, karena saya orang Prancis, kalau makan di Paris, iya. saya tidak mungkin buang 2 juta untuk satu porsi. Iya. Nah, betul ya? Ya. Iya, Prancis juga ada street foodnya. Ada street food juga gitu. memang. Kita kalau untuk makan harian, cari makanan enak, iya. tapi dan murah. Waktu saya kecil memang ini terkenal, ini restoran untuk supir truk. Namanya dalam Prancis nama Routier. Oke. Ini pasti makanan porsi besar. Makanan filling, terus biasa dimasak ibu-ibu. Rasanya sangat otentik. Harga miring. Iya. Memang ini. Ya ini sangat enak memang. Chef, dari Java Bleu sampai saya taunya mungkin saya kenal chef lewat sosial media. Which is itu saya lihat chef itu udah mulai sharing makanan Indonesia terus tuh. Ya kan ngasih tahu ada makanan ini lagi jalan-jalan di sini. Sampai chef di Kaum. Restoran Indonesia yang keren banget kan. Itu gimana kejadiannya? Sebenarnya saya memang fokus di makanan Indonesia. Tapi satu hari ini pemilik Potato dipanggil. Bilang, Antoine, kamu mau bantu saya mau buka restoran Indonesia. Jadi konsultan. Saya pikir-pikir dulu. Terus bilang saya, menurut orang ini bilang, kita tidak buka di Jakarta dulu. Buka di Hongkong. Setelah di Hongkong Bali, ini berikutnya baru di Jakarta. Kita sebenarnya proyek memang tunda-tunda terus, tapi kita tetap kerja. Makanan sudah, menu kita sudah siap, research on the R&D sudah ini, sudah oke. Kita R&D kurang lebih 3 tahun, keliling-keliling Indonesia untuk cari memang. Iya tuh, saya lihat keren banget. Resep sudah langka, teknik masak. Tapi dari ini saya pikir ini memang kadang-kadang di daerah teknik masak terlalu kuno. Karena tidak ngerti teknologi baru. Kita diadaptasi resep lokal, resep tradisional, tapi diproses pakai teknologi yang baru, lebih modern sebenarnya. Keren banget sih. Tapi gagal berapa kali, Mas. Benar-benar gagal berapa kali. Gagal di mananya? Karena hasilnya tidak sesuai rasa otentik. Sampai kita coba. Saya punya tim sangat bagus sebenarnya. Terus orang sangat semangat. Terus sudah ngerti konsep. Susah gak waktu itu mau buat restoran Indonesia nyari chef yang bisa makan Indonesia? Karena dulu saya waktu cari chef untuk R&D, saya wawancara ratusan orang. Mayoritas bilang, saya spesialis Western Pak, saya tidak mau masak makanan Indonesia. Karena orang Indonesia pikir makanan Eropa Western lebih gengsi daripada makanan lokal. Betul. Tapi sekarang sudah mulai berubah. Saya lihat mindset sudah changing sebenarnya. Banyak chef muda mau belajar makanan Indonesia. Nah masalahnya di mana chef mau belajar makanan Indonesia? Kalau saya dulu mungkin ngikutin chef ya dalam skala kecil, kadang jalan-jalan. Kadang otentik, yang nyari makanan otentiknya itu harus sampai ke desa mana gitu. Memang. Nah, gimana chef? Belajarnya dari mana mulainya kalau buat chef-chef muda? Di internet belum tentu benar. Jangan seperti kemarin lucu ya, saya contoh. Kemarin saya judge untuk ini lomba masak nasi tumpang. Terus ada peserta bikin sate tapi aneh-aneh. Sampai dah tahan hancur ini. Bilang, maaf tapi ini menurut saya resep salah. Kamu dapat resep dari mana? Dari YouTube, chef. Saya bisa jawab apa-apa. Antara sedih dan ketawa, saya benar-benar dari sini. Nah, oke. Kalau begitu, menurut Chef Antoine, kalau mau mulai belajar makanan Indonesia yang otentik tuh harus gimana? Harus belajar bumbu dari awal. Bumbu dari awal. Belajar bahan dulu. Pertama bahan. Gimana bisa pilih bahan benar dan bahan tidak benar. Karena ada soal kualitas di sini. Setelah ini harus belajar masak bumbu. Tapi teknik tradisional.
sampai dapat rasa benar-benar asli, bukan rasa asal-asalan. Okay? Dari sini, kalau orang sudah jago, sudah bisa masak bumbu segini, bisa jadi lebih kreatif, bisa cari teknik lain. Tapi masalah sekarang orang udah punya waktu. Orang cari, mau masak memang kilat sebenarnya, mau hasil langsung. Mau belajar masak langsung jago. Tidak mungkin tidak mau masak bumbu, aduk 2 jam di atas api kecil, langsung mau atas api besar langsung jadi. Iya, saya belajar yang otentik tuh ternyata kalau numis bumbu tuh nggak boleh gede-gede apinya ya. Dan emang lama. Iya, biar minyaknya aromanya benar-benar keluar banget tuh ya. Untuk saya memang makanan Indonesia jauh lebih susah daripada makanan Perancis. Kalau makanan Perancis ada sedikit salah, saya bisa abrakadabra, bisa oke. Tapi kalau makanan Indonesia, kalau bumbu tidak benar, udah kita gagal, harus diterima, ini sudah. Betul. Nah, apakah harus masih sampai sekarang harus ke itu, ke nyari desa-desa hunting makanan otentik? Sampai sekarang, tapi sekarang sudah waktu untuk buka memang sekolah. Iya, benar sih. Khusus belajar makanan Indonesia. Oke? Buka dong, Chef. Cari investor dulu. Iya, siapa tahu ada yang dengerin. Siapa tahu. Oke. Sudah banyak orang tanya. Tapi sampai sekarang, ya udah. Harus. Tapi untuk masa depan, kita di abad 21, bukan di abad 19. Oke? Saya pikir kalau seperti soal makanan Perancis. Kalau dulu kita belajar bikin demi-glace pakai Madère, demi-glace pakai red wine. Iya, konyak. Pakai ini. Sekarang sudah tidak bisa. Oke? Sekarang pakai bahan sudah mahal. Setengah jadi. Okay. Menurut saya untuk makanan Indonesia juga harus ajarin anak belajar masak pakai bumbu mungkin sudah jadi tapi berkualitas. Tapi kalau orang ada ini entrepreneur ini dengar ini harus buka usaha untuk bikin bumbu bagus tapi siap saji. Oke? Penting banget. Terus ajarin anak masak makanan Indonesia enak mulai dari bumbu ini. Kalau misalnya in the perfect world nih, chef punya sekolah masakan Indonesia. Kurikulumnya apa aja? Awal pasti bumbu. Terus apakah kayak kalau di sekolah saya dulu 3 bulan pertama belajar teknik doang. Terus abis itu 3 bulan kedua tuh belajar makanan daerah Prancis mana-mana gitu. Apa kayak gitu juga? Ya, tapi Prancis jauh lebih kecil daripada Indonesia masalah ini itu. Ya. Kalau bilang makanan Indonesia dari mana? Aceh sampai Papua, pilih mana? Menurut saya harus pertama ini basic. Basic dan teknik. Okay? Nanti dalam makanan Indonesia ada makanan Nusantara. Makanan sudah terkenal. Okay? Seperti pindang, seperti gulai, seperti opor. Seperti kondro, seperti makanan memang sudah umum, sudah terkenal dunia kuliner. Ini mulai dari sini anak-anak belajar makanan Nusantara sudah terkenal. Tidak usah dari benar-benar setiap provinsi ini karena terlalu besar. Tapi kalau punya basic, nanti anak-anak bisa explore. Terus kemudian belajar makanan benar-benar pilih berapa provinsi, belajar makanan khas provinsi ini. Sebenarnya membingungkan juga sih ya, sampai sekarang belum ada ya sekolah yang khusus ya makanan Indonesia. Ya, adanya biasanya side course gitu kali. Side course benar. Saya tadi bilang ini orang Thailand, kalau kamu di Thailand mau dimakan sama orang Thailand, mau diajak makan pasti cari restoran Thailand. Kalau di sini tidak tentu diajak di restoran. Enggak. Banyak orang tidak bangga sama makanan kuliner sendiri sebenarnya. Betul lah. Nah itu kan kalau saya lihatnya, karena saya pernah tinggal di Perancis juga, Perancis tuh benar-benar proteksi kuliner, menjaga banget tradisinya kuliner. Saya nggak tahu nih kalau sekarang chef ya, tapi zaman saya dulu aja sampai waktu itu ada demonstration, ada demo guys, gara-gara mau buka
banyak banget cabang McDonald dan Starbucks waktu itu. Sampai di demo loh. Gara-gara takut nanti generasi mudanya tuh ke-influence sama budaya makanan luar. Jadi lupa sama budaya makanan sendiri. Dulu sampai segitu loh, Chef. Tapi sekarang sudah lihat di Prancis. Dulu seperti contoh. Sandwich Prancis dulu Paris Beurre. Iya. Nomor 1. Sekarang Paris Beurre nomor 2. Nomor 1 kebab. Betul tidak? Ya tapi it was so good sih. Kebab-kebab di Paris enak banget. Ya beda, memang beda. Tapi tetap saya lihat. Terus ada soal uang juga. Karena kuliner Prancis memang ada kadang-kadang lebih terlalu mahal sebenarnya. Iya mahal. Tapi tetap kita suka makan kuliner Prancis. Tapi orang Prancis suka explore juga. Kalau ada restoran India buka di sini pasti orang lari ke sana cicip-cicip dulu. Coba. Berani coba. Bagaimana tanggapan teman-teman chef di Prancis waktu chef itu kayak nge-explore banget makanan Indonesia gitu. Apa sering ditanyain? Apa kayak ngapain sih? Sering. Bukannya masak makanan Prancis, kenapa masak makanan Indonesia? Nggak pernah ada gitu. Ya tapi kalau orang chef Prancis coba makanan Indonesia, sudah berapa kali datang di sini ya. Senang banget. Ini the novelty for them. Belum pernah coba makanan segini. Iya. Karena tidak ada, di Paris sekarang ada satu aja restoran Prancis, restoran Indonesia. Sisa 1. Oh iya? Ya setelah COVID sisa 1. Kalau di kota lain seperti Amsterdam, di Belanda ada banyak. Tapi di Amerika tidak banyak juga. Makanan Indonesia memang sudah tidak terkenal. Tapi kalau orang asing coba, contoh berapa sebelum COVID saya di San Francisco untuk World Climate Summit. Saya masak untuk semua penjabat, semua ini orang presiden, semua makanan Indonesia. Terus saya bawa makanan dari seluruh Indonesia, kurang lebih ada 12 course. Sampai semua orang suka banget, sampai tambah terus. Kaget, karena tidak tahu. Waktu saya obrol sama ini, orang bilang, saya belum pernah coba makanan segini, enak banget ternyata. Iya. Baru. Masalah exposure belum ini harus. Iya itu dia. Harus taruh di depan mata mereka ini. Iya. Medianya gitu kan harus diekspos terus makanan Indonesia. Iya. Tapi gimana mulai? Karena Indonesia sebenarnya di luar tidak terkenal juga. Iya belum. Sering ya contoh. Kalau saya hubungi ini kantor wali kota di Paris atau ini untuk dokumen. Orang tanya, tinggal di mana? Saya tinggal di Indonesia, Pak. Kamu tinggal di India, bukan Indonesia. Orang udah tahu. Iya. Saya bilang, pasti kamu tahu Bali. Bali. Wow, Bali. Bagus. Ya. Ini pikir Bali jadi negara. Betul, sama. Wah, banget. Bali jadi negara, Indonesia jadi ibu kota. Lucu benar-benar kadang-kadang. Chef udah berapa lama pindah dari Jakarta ke sekarang tinggal di Ungaran? 6 tahun. Kenapa? Udah capek di Jakarta? Ya kita kadang-kadang harus cari suasana lain juga. Jakarta sebenarnya kota besar. Pola hidup di Jakarta kurang sehat. Kerja doang? Kerja doang. Saya sudah kerja bertahun-tahun untuk orang lain. Sekarang saya harus pikir saya sendiri juga. Sekarang Chef sibuk ngapain Chef di Ungaran sana tuh? Sibuk santai aja. Sibuk santai aja, memang. Dapat banyak ilmu, punya waktu untuk ngobrol, saya punya banyak teman. Saya sering ke Jakarta lagi, masih tetap. Bantu-bantu orang kalau ada proyek kiri kanan. Iya. Tapi tidak fokus seperti dulu memang. Nggak pengen punya restoran lagi, Chef? Nenek saya bilang, dalam bahasa Prancis, never say fountain, I will never drink your water. That's a word in French, okay? Never say never, basically. Okay. Karena kadang-kadang saya sudah berapa kali pasti saya tidak mau ini lagi. Betul. Tapi akhirnya kejadian lagi. Kalau saya buka restoran sekarang bukan restoran mewah, saya lebih restoran rumah makan mungkin, tapi untuk bantu masyarakat. Mungkin untuk bantu ini masyarakat di sekitarnya, bantu saya untuk masak, terus bagi-bagi omset apa saja seperti ini. Wow. More community basically. Iya, buat community oriented ini proyek. Tapi sampai sekarang masih tidak.
Oke. Banyak orang tanya sebenarnya. Tapi Iya, pasti mah chef mah yang mau modalin banyak. sekarang saya mau ini masih waktu untuk belajar. Hah? Masih belajar. Otak saya masih penuh proyek juga. Terus siapa tahu buka di Paris satu hari. Oh, bukan restoran Indonesia, chef. Yang otentik. Kamu mau ikut? Oh, jadi chef di sana. Waduh, iya. Jalan. Kalau Chef Antoine yang buka saya jalan, chef. Enggak, saya tuh kalau suka lihat ya chef-chef yang menurut saya udah legendaris gitu. Mungkin seperti Chef Antoine, Chef Vindex kemarin datang, Chef Degan mungkin. Itu saya ngebayangin kalau saya masih muda dan waktunya sama gitu, pengen kerja di bareng gitu loh, kerja bareng waktu itu mungkin eksekutif chefnya Chef Audran, saya jadi cooknya lah gitu, pengen tahu gitu bagaimana rasanya. Saya kalau eksekutif chef, katanya kadang-kadang orang bilang galak, tapi sebenarnya tidak. Karena saya peduli sama staff saya. Terus ilmu, saya tidak pelit sama sekali. Harus belajar dari kita. Saya lihat senang banget, bangga banget kalau anak buah bisa jadi on top. Kerjaan kita di sini memang untuk berarti kita berguna lah gitu. Betul. Ini penting banget. Kalau untuk masa depan, saya lihat banyak chef, apalagi chef zaman dulu, tidak boleh kasih resep. Ini gila-gilaan dulu, pelit banget. Betul. Saya sebel banget, chef. Kalau dengar yang begitu, wah sebel banget dulu. Karena orang pikir ini knowledge is power. Itu salah. Saya punya salah satu chef, benar-benar hebat bilang, saya lebih senang kalau kasih semua ilmu sama anak buah. Kalau anak buah sudah jago, saya punya banyak waktu untuk main golf. Ini bos beneran ini. Betul ya? Bisa didelegasi. Saya belajar delegate banget. Untuk saya memang segini. Karena anak buah memang pikir orang atas jadi guru juga sebenarnya. Betul. Betul, harus ngedidik. Apalagi zaman sekarang. Kalau dulu kalau kita di restoran di Prancis, kalau sudah jadi pegawai, kita harus sudah jadi profesional lah. Kalau chef bilang tuk sudah tahu bahasa jalan. Dapur sudah tahu, sudah langsung jalan lah. Tapi sekarang tidak. Sekarang banyak kita panggil chef de partie atau ini, orang masih ragu, ilmu masih kurang. Kita harus dididik dulu, sampai bisa kerja sendiri. Karena sekarang kalau di Jakarta tuh cewek itu bener sih, problem sih faktanya. Jadi kayak menurut saya ya chef lihat sendirilah, restoran buka berapa banyak gitu kan. Yang tutup banyak, yang buka lebih banyak lagi. Jadi misalnya saya posisinya sous chef tapi baru nih. Restoran baru buka sous chef, terus tiba-tiba ada temennya ownernya mungkin mau buka lagi, terus habis itu saya ditawarin langsung jadi head chef. Padahal saya jadi sous chef setahun aja belum gitu. Tapi ya udah pernah jadi sous chef, ya udah lu pegang nih tempat jadi head chef, tapi skillnya belum lengkap, pengalamannya belum lengkap gitu loh. Kayak gitu. Sering banget sekarang. Banyak sekarang kejadian. Masalah. Terus orang sekarang kamu bilang ini fenomena instan. Dari bawah mau jadi chef. Kalau kita dulu mulai dari cuci piring. Cuci piring. Saya dari cuci sayur dulu chef. Saya nggak dikasih, piringnya mahal-mahal. saya berapa bulan piring dulu saya. Saya cuci sayur dulu, cuci kentang, cuci piring, masuk ke salad, cold appetizer, habis itu baru masuk terakhir sih megang station ikan sih. Sekarang. Masih ingat dulu ini. Kadang-kadang masih ingat dulu datang di dapur ada 200 kilo scallop masih di shell lah. Dia bilang saya kasih 1 jam. Tangan saya penuh darah Pak. Sudah ini sakit banget. Tapi chef tidak peduli karena dulu memang galak banget. Terus kita takut. Masalah di sini. Iya, tapi kan sekarang mah kalau dari sisi itunya sudah jauh lebih membaik sih chef. Kalau saya lihat sekarang di dapur udah hampir nggak ada lah yang sesadis itu ya dulu. Sudah memang sebenarnya lebih bagus Pak. Karena masih ingat waktu pernah diapain chef? Paling parah diapain chef? Dipukul sudah. Piring langsung terbang. Karena salah. Pisau. Semua pernah salah. Semua.
Masih ingat dulu ada lama banget saya masih magang di sekolah. Baru nih berarti kan? Baru di Bristol, di Paris. Oh, di Bristol. Oke. Chef bilang, Pak Antoine, kamu you strain the civet. You know civet is daging lupa duck whatever. Iya. Direndam dalam red wine. Iya, civet. Iya. Civet. Terus saya di strain tapi di red wine saya dibuang. Oh. Wah, langsung dipukul. Besar ini kecil tapi saya tidak berani. Iya. Ini ya salah saya sebenarnya. Jadi dagingnya chef buang habis. Bukan, saya marinat buang. Red wine saya dibuang, daging saya disimpan. Oke, red wine tapi chef buang. Red wine paling penting sebenarnya. Wah, ini chef marah-marah sama saya. Wah, ini perang di dapur ini. Tapi sering. Iya. Sampai saya berapa kali saya berhenti kerja. Mau berhenti kerja di dapur. Gara-gara ini. Karena chef sadis banget, brutal sebenarnya. Iya. Saya masih ingat kerja sama chef. Istri datang di dapur. Kalau istri harus memang dihormati juga. Iya. Pakai bahasa Prancis sangat tidak sopan, di depan kita, Iya. Kemarin saya obrol sama Gilles. Iya, Chef Gilles. Bilang waktu kerja di restoran di Lyon, sampai chef ini tarik istri dari rambut di luar dapur, dulu segini, masih brutal memang. Brutal. Kemarin saya obrol sama orang Norwegia, chef juga, belajar di Saint-Lô. Terus waktu masih muda masak steak salah. Chef marah-marah, sampai ambil sepatu, terus taruh di oven, bilang ini sepatu kamu lebih bagus daripada steak. Gimana ini orang ini tidak gila, memang. Oh my God. Sampai sekarang saya masih ingat dulu. Parah banget. Ada satu sous chef dulu datang, masih ingat. Di Rolleboise, satu star Michelin. Bagus tempat, bagus banget. Terus sous chef dari, tahu dulu lah restoran terkenal. Terus tidak tahu salah sama madu, terlalu banyak madu di dalam saus, whatever lupa. Sampai chef ambil ini madu semua tuang di kepala segini. Mana ini orang? Ya, sekarang udah boleh lagi karena ada sisi legal sekarang. Kita bisa langsung lewat pengadilan. Dan better sih chef, kalau begitu lama-lama nggak ada yang mau masuk. Ya sekarang sudah banyak orang sudah tidak mau masuk gara-gara ini. Betul. Karena chef segini masih ada. Masih ada. Menurut saya kalau ada orang memang ada stres segini tidak boleh kerja di dapur. Tidak boleh jadi pemimpin. Setuju. Chef harus jadi karismatik. Setuju. Betul lah. Tapi kalau di Indonesia jarang ada chef segini. Nggak bisa chef. Doesn't work. Pengalamannya karena saya kan grow up belajar di dapur dengan kondisi yang kayak gitu kan. Ya dilempar piring udah pernah, ditabok tapi pakai frying pan udah pernah. Oh ya ini sudah. Iya, kan hitam semua nih setengah gitu kan. Terus tapi begitu ke Indonesia ya nggak bisa. Kalau saya begitu ya saya nggak punya staff. Gitu kalau di sini gitu kan. Jadi ya bagus lah, nggak usah terlalu brutal gitu. Harus santai aja. Santai aja. Kalau di dapur stres jangan ini. Anak buah kena sebenarnya ini. Ya betul. Betul. Makanan juga lebih enak kalau semuanya senang. Sebenarnya kalau pengalaman saya kalau dapur harmonis, semua lancar, pasti makanan enak. Energi jadi benar-benar positif. Iya, makanan enak, customer nggak komplain, restoran rame, happy semua. Betul emang benar sih. Kalau dulu. Jangan sudah di belakang saya, sudah tidak mau lihat lagi, sudah. Oke, Chef Antoine, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari listener kita, mungkin terakhir kasih advice nih Chef, buat anak-anak muda mungkin yang lagi belajar di kitchen. Kalau anak muda, jangan berhenti belajar. Belajar terus menerus sampai alasan. Kemudian, saya baru tulis tadi di sosmed saya, setelah lomba masak. Jangan fokus di penampilan dulu, presentasi dulu. Fokus di basic. Kalau sudah jago basic baru bisa explore further. Terus jangan malu tanya sama senior. Pasti senior ada di sini untuk bantu
Betul. mereka juga, benar tidak? Betul. Hah? Betul. Ini paling penting menurut saya. Hah? Terus kalau punya ide, semua orang punya ide bagus. Iya. Oke? Tapi ide tanpa realisasi masih ide, masih mimpi, masih impian. Tuh Chef, ideas without action are Betul. worthless. Kita butuh action sebenarnya. Iya. Hah? Saya kalau di kaum kita kerja memang satu tim. Kadang-kadang orang bilang, Pak, saya dapat ide, kenapa bisa ini? Ayo, coba sekarang. Gagal tidak, saya tidak peduli. Ya. Kita coba. Saya dulu. bangga banget sama orang bisa ini segini. Betul. Hah? Terus harus tanggung jawab. Betul. Hah? Oke? Iya. That's it, titik. Good advice dari Chef Antoine. Oke, sekarang kita masuk Chef, ada banyak banget pertanyaan. Mungkin ini rekor kali di Regency Radio. Thank you very much guys buat pertanyaannya. Keep them coming. Yang menarik nanti kita tanyain ke guest kita. Oke, Q&A buat Chef Antoine Audran. @Redestimewa. Chef, jajanan pasar yang paling Chef suka apa? Serabi Solo. Serabi Solo. Oke. Kalau baru matang, wah. Masih panas. Saya suka juga serabi pakai oncom. Serabi pakai. Oh, saya di Bandung. Saya makan di mana itu ya? Waktu kita outing ada yang jual. Saya kurang cocok sih Chef. Mungkin itunya aja nggak enak. Oncom salah satu favorit saya. Oke. Suka banget. Serabi pakai oncom, iya. Tapi serabi Solo masih hangat, masih panas. Itu serabi Solo nggak perlu pakai kinca apa gitu? Oh nggak perlu. Oke. Karena kalau terlalu manis saya tidak terlalu suka. Oke. Karena saya sudah cukup manis. Oke, @Bambang FS. Ada 3 saya pertanyaannya. 1, Chef, seberapa jauh makanan Indonesia itu sekarang sudah dikenal di luar negeri? Sampai sekarang segimana? Orang udah tahu belum, Chef? Nasi goreng, rendang. Di Belanda pasti tahu nasi goreng, sate, mie goreng. Tempe sudah seperti ini sudah terkenal, tapi masih limited banget. Orang mungkin tahu tempenya, tapi tahu gak tempe dari Indonesia? Tidak. Iya. Karena saya lihat di Amerika kemarin, tempe memang bagus banget di sana. Iya. Dijual frozen sebenarnya, karena kedelai gede-gede. Rasanya kalau dibacem enak banget. Tapi karena untuk orang sana, orang asing, ini superfood. Superfood buat sehat, diet, buat sehat karena tambah protein. Benar tidak? Jadi, tapi kalau untuk makanan memang terkenal, masih banyak PR-nya. Banyak PR, masih jauh dari kalah sama negara tetangga. Ayo kita mulai ya. Yes, deal Chef. Ada batasan nggak sih Chef masakan mana yang bisa dikenal atau oke, mungkin kalau mau dipopulerkan makanan mana lagi nih Chef? Makanan Indonesia yang punya potensi dipopulerkan. Contoh kan kemarin rendang udah di push melulu tuh. Sama pemerintah juga udah bantu sedikit banyak. Ada potensi makanan Indonesia gak yang bisa dikenal di seluruhnya? Martabak manis. Oh ya itu setuju banget tuh Chef. Nah, kalau orang asing martabak manis pasti jadi luar biasa. Saya dulu di Paris tuh ya lagi winter saya bikin pakai teflon dapur aja gitu, nggak jadi tuh sarangnya nggak jadi. Tapi itu semua anak-anak kitchen, staff restoran tuh, lu jualan di sini, you rich katanya lu kalau jualan di sini nih. Tapi paling lucu, saya coba bikin martabak sana pakai butter mewah, nggak kena. Enak. Iya. Memang butuh Wisman sama Blue Band. Maaf, no endorsement ya. Tapi emang itu yang paling enak, yang paling pas. Iya, paling cocok untuk ini kalau buka warung seperti ini atau toko di Eropa, di Amerika, saya makanya bahannya cepat kaya. Itu. Iya, betul. Cepat kaya ini. Betul lah. Yes. Chef, zaman sekarang chef itu biasanya bikin resep baru atau modifikasi resep yang udah ada. Gimana bikin resep baru? Jarang banget sih. Sebenarnya resep baru, tidak tahu baru atau tidak. Iya. Karena apalagi makanan Indonesia, dulu orang jarang ditulis dari mulut ke mulut. Kalau untuk jawab ini, kalau ada resep, ini untuk makanan Indonesia, bukan makanan Barat. Kalau saya punya resep, kadang-kadang saya disuapin untuk jadi lebih bagus, lebih menarik. Untuk rasa, bukan untuk penampilan. Di sini. Tapi saya tidak mungkin bilang
create. Iya, Saya betul. tidak create, saya dimodif aja. Dimodif aja. Karena bahan dasar sudah ada. Prosesnya dasar sudah ada. Betul. Tapi saya tambah just ilmu saya untuk saya pikir lebih bagus, jadi lebih bagus. Seperti ini ya. Oke. @aldi_ws. Chef, bahan lokal apa yang menjadi favorit chef? Yang chef amazed banget. Bahan. Ada banyak sebenarnya. Saya suka banget makanan pakai kencur. Kencur saya suka. Jadi apa chef? Nasi goreng kencur. Urap. Bumbu urap. Mantap kalau benar-benar sayur sudah ada berasa, kelapa manis, terus kencur sudah cukup. Wah, wangi banget. Terus saya suka banget semua ini seperti saya bilang oncom. Oncom unik banget. Diapain? Tutuk, bisa dibikin sate, bisa di apa saja, dibakar, bisa apa saja sebenarnya. Saya belum pernah tuh oncom bakar, belum pernah makan tuh. Unik menurut saya. Sampai lucu-lucu saya waktu di Bali, saya sering ke Jakarta, orang Bali tanya, saya tanya, kamu mau apa dari Jakarta? Tolong bawa oncom. Iya. Paling bagus di mana chef oncom chef? Kalau di Jawa gitu ada? Di Jawa Tengah ada. Jadi Jawa Barat aja. Jawa Karena Barat. makanan limbah sebenarnya. Di daerah mana kalau oncom paling bagus? Saya suka di Tasik. Tasik ya. Oke, tuh good tip guys. Saya dulu di Jakarta sih lumayan bagus sih. Ada juga. Karena ada merah sama hitam, ada dua. Di sini. Terus bahan lain, semua saya suka sebenarnya. Suka cabai saya. Iya. Suka pedas. Udah pasti. Udah pasti. Explore makanan Indonesia udah pasti suka pedas. Saya suka terus salah satu enak juga. Tempoyak. Tahu tempoyak? Saya belum pernah makan chef. Ini durian sudah difermentasi. Iya. Ini sudah super dahsyat. Itu saya pernah makan tempoyaknya belum pernah. Tapi kalau saya waktu itu di Aceh. Lagi ada Aceh Culinary Festival dari salah satu daerahnya bikin gulai udang pakai tempoyak, tapi mereka bilangnya bukan tempoyak, ada lagi lah bahasanya. Ya, fermentasi durian. Fermentasi durian. Karena zaman dulu orang saya nggak masuk rasanya, saya kayak soalnya durian kan biasa manis banget kan ya, tapi ini gurih jadi rada membingungkan. Saya kalau di Palembang seperti brengkes ikan pakai tempoyak ini. Ini seperti masuk surga mas. Benar-benar luar biasa ini. Belum pernah ke Palembang. Kita bareng deh chef nanti chef. Silakan, saya tunggu. Siap, ayo. Palembang memang ini salah satu kota kuliner luar biasa. Banyak makanan karena ada pengaruh dari berapa ini budaya. Memang Melayu, ada Arab. Saya cuma tahu pempek doang. Berarti martabak di sana disiram pakai kuah kari. Martabak enak banget. Kalau saya mendarat di Palembang, lari ke sana. Masih pegang koper di sini, saya pasti lari ke sana dulu. Harus kulineran bareng Chef Antoine. Oke chef, selanjutnya dari @naufalharyadi.robert. Ada gak pengaruh rasa masakan yang dimasak oleh chef tapi dapat inspirasinya dari istri chef? Pernah diajarin masakan sama istri chef gak? Pasti, saya belajar sama istri. Makanan Jawa berarti? Iya. Kalau masak enak banget. Iya. Yang di rumah yang masak bukan chef dong? Saya masak berdua. Ini duet ini. Kalau biasa saya makanan Indonesia, istri makanan Barat. Kembali. Lucu pasangan ini, benar tidak? Oke, ini pertanyaan terakhir. Nah, ini mau ngomongin Michelin nih, chef. Dalam penilaian Michelin, seberapa pentingnya pemahaman tentang budaya dan tradisi kuliner lokal? Dan mungkin nggak kalau suatu saat nanti Michelin tuh ada di kuliner di Indonesia, menurut chef? Kita sekarang harus obrol soal sejarah Michelin. Iya. Oke. Michelin mulai terbit buku tahun 1900. Oke. Iya. Tapi dulu buku biru bukan merah. Oke. Dulu gratis. Oke, buku gratis dikasih untuk orang beli ban. Ya, di bengkel-bengkel. Di bengkel. Terus di buku ini ada iklan, kemudian ada rekomendasi, ada bengkel, ada toko ban, ada restoran. Bukan hotel dulu. Oke, hotel. Karena dulu orang waktu marketing Pak tidak pakai
Sosial media. Sosmed. Iya. Harus lari dari kota ke kota lain. Orang bawa banyak ini bahan, contoh, sampel. Iya. Okay. Terus ini untuk bantu orang namanya dalam bahasa Perancis VRP. Oke. Terus di keliling-keliling terus pakai buku ini sudah tahu. Oke, jadi kayak salesman keliling lah ya. Salesman keliling terus di dalam buku ini sudah tahu, oh di kota ini saya bisa tidur di sini. Oh mobil saya rusak saya bisa di bengkel ini. Iya. Ini rekomendasi untuk orang keliling-keliling. Iya. Oke. Setelah perang ke-1, ini sudah mulai berubah. Oke. Ada restoran terus mulai dijual. Karena pemilik Michelin sebenarnya satu hari keliling-keliling terus masuk bengkel, orang buku Michelin dipakai untuk ini pegang tidak tahu untuk setelan tidak tahu apa ini. Oke. Karena gratisan. Karena gratis. Sangat kecewa orang bilang sekarang harus dijual. Iya. Terus kalau mulai dijual tidak pakai iklan. Oke, mulai dari sini. Terus tahun berikutnya sudah mulai pakai bintang Michelin. Tapi sebenarnya ide bukan dari Michelin. Dari satu grup kuliner di Prancis nama the 100 something like that. Mulai dari sini. Oke. Habis perang kedua berhenti lagi. Terus tahun setelah zaman kalah mulai diterbit lagi. Terus dari sini mulai bintang 1, 2, 3. Oke. Kalau dulu memang karena tidak ada sosmed, tidak ada ini orang setiap mobil pasti punya. Saya masih ingat ayah saya kalau keliling dicek dulu Michelin. Oh ini kita ke sana. Oh ada restoran bintang pasti ini enak ini. Saya masih ingat. Jadi anggap aja kayak misalnya kayak zaman dulu mungkin kayak Zomato gitu ya, yang buat nyari gitu ya. Kayak sekarang mungkin pergi kuliner kan ada ya, per area ya. Terus rekomendasi dulu benar-benar jujur. Tidak kalau bilang bintang 1, 2, 3 pasti bagus. Tapi kadang-kadang tanpa bintang bagus juga. Oh iya dong. Iya dong. Bintang 3 memang kadang-kadang antara bintang 1 dan bintang 3 bukan soal makanan. Soal fasilitas, soal kemewahan tempat. Ambience. Kadang-kadang ada restoran bintang Michelin 1 jauh lebih bagus dari saya 3 bintang. Saya pengalaman saya pertama kali makan restoran bintang 3 itu diajak makan, dibayarin makan sama chef saya, chef sekolah di restoran namanya Le Doyen di Iya, Le Doyen di Champs-Élysées. Iya, Champs-Élysées. Wah, mewah banget guys. Tapi belum, kalau sekarang kan chef Yannick Aleno yang pegang tuh kan. Dulu belum dia tuh. Saya nggak suka chef. Makanannya menurut saya too light. Kayak I love the bold flavor gitu. Tapi waktu dibawa makan sama chef ke restoran bintang 1 yang masih sedikit tradisional, bold flavor rasanya tuh kenceng-kenceng, itu baru saya suka. Masih ingat ayah saya bilang saya lebih suka 1 bintang daripada 3. Karena biasa di bintang 3 kecewa. Kecuali undang penjabat seperti ini. Tapi untuk sendiri, kalau untuk kita lebih suka 1 bintang. Okay? Dulu memang jujur menurut saya. Sampai tahun mungkin. Ya chef kan waktu itu udah ada pada zamannya Michelin lagi jaya-jayanya mungkin ya. Saya mulai berubah memang waktu tahun 80-an mulai. Menurut saya. Apa yang chef lihat? Sudah tidak terlalu jujur menurut saya karena ada pengaruh dari sisi cuan juga. Mulai ada iklan di dalam, mulai ini tidak. Terus menurut saya tidak mungkin orang bisa coba semua restoran di seluruh Prancis. Di dalam waktu 1 tahun. Nggak mungkin lah. Tidak mungkin. Menurut saya di sini ada kurang bagus. Terus tahun awal 2000 anak muda tidak peduli sama Michelin. Sudah anak muda di Eropa sudah tahu ini. Lebih suka makanan modern, Korea, whatever, Ikut the trend. Rasa baru. Tidak mau duduk di restoran berjam-jam pakai 10 cendok, 12 garpu. Ini tidak mau. Ini sudah.
waktu sudah belakang ini. Ini zaman jadul. Iya. Pin Michelin dari sini sudah mulai ini uang tidak masuk juga. Min mulai main di negara lain. Iya. Kalau dulu ada Prancis, ada Swiss, ada Jerman sama Belgia. Terus sekarang ada di seluruh dunia. Kecuali ya Indonesia sudah termasuk. Ya, tidak ini. Iya, belum ada. Ya. Terus sekarang saya lihat contoh di Michelin di Singapura. Ya, menurut saya biasa-biasa aja. Oke ya, maaf saya jujur ya. Oke. Selera lah. Ya, kan? Ya, selera tapi ekspektasi saya di restoran Michelin jauh lebih tinggi daripada ini. Iya. Soal sekarang Indonesia, saya pikir susah untuk kasih rating untuk makanan Indonesia. Kadang-kadang warung, pinggir jalan, kaki lima, mantap. Bisa mantap. Jauh lebih enak tapi dari restoran di hotel atau restoran mewah. Gimana bisa kasih rating di sini? Pasti ada dilema menurut saya. Sayangnya masih itu chef muda yang emang kiblatnya ke barat nih dari sekolah kan, taunya ya restoran di Prancis, restoran di Eropa itu ya achievement topnya itu Michelin kan, Michelin. Saya ada saatnya waktu saya pulang, wah pengen jadi orang Indonesia pertama yang dapetin Michelin Star di Indonesia. Ada saatnya juga waktu saya masih jauh lebih muda dari sekarang gitu. Tapi sekarang saya udah ngerti lah gitu, it's not the most important thing. Kalau saya dulu waktu keluar dari sekolah, saya pikir, wah saya pasti harus kerja di restoran pakai Michelin Star, pakai bintang. Tapi sempat ada mimpi Chef Antoine pengen punya restoran yang dapat Michelin dulu? Tidak. Okay. Karena udah tahu waktu mungkin dari awal kerja. Awal-awal waktu masih muda, masih pemula ini. Tapi setelah saya kerja di restoran Michelin, dan ngelihat itu, lihat si dapur, bisa dapat bintang 3 ini makanan segini aja. Kadang-kadang saya pikir kok ini kurang tidak adil sebenarnya. Terus sekarang Michelin memang jadi komersial. Lihat waktu sekarang setiap tahun ada ini, waktu ada ini acara. Acara tuh. Semua chef harus pakai celemek putih, pakai semua ini. Driver Formula 1 pakai merek ini. Karena ini sponsor. Iya, betul. Kalau mulai ada sponsor, pasti sudah ini tidak terlalu jujur. Betul. Betul. Betul, Chef. Sampai sekarang banyak restoran di Prancis, seperti Bra ini, ditanya Michelin untuk dihapus. Bra dihapus. Wow. Ini Michelin Star. Banyak sekarang restoran. Banyak ya. Banyak sekarang tidak mau. Nggak percaya lagi. Karena operasional terlalu tinggi. Terus akhirnya tidak. Ekspektasi itu bukan impian chef sendiri juga. Karena semua di belakang restoran 3 star Michelin bukan punya chef sendiri. Iyalah. Pasti ada investor besar. Iyalah. Karena restoran 3 bintang tidak mungkin ada untung. Betul. Tidak ada. Pasti rugi, setiap bulan rugi. Buat prestis. Operasional aja sudah. Berapa? Setiap berapa bulan ada renovasi kamar mandi, ini, parkir, ini. Staffnya banyak banget, bahan yang paling bagus. Ini menurut saya sudah review seperti Michelin sudah old school banget. Saya bukan anak muda, tapi untuk saya terlalu old school banget. Saya tidak percaya sama Michelin lagi. Sudah beres, sudah. Kalau mau masuk di Indonesia, silakan. Tapi jangan jadiin itu impian lah buat chef-chef. Udah bukan zamannya lagi. Ya, saya bilang memang harus, kalau chef muda harus bangga pakai kuliner sendiri, punya sendiri, style sendiri. Jangan tunggu sampai Michelin kasih bintang atau tidak. Baru senang. Atau udah kecewa. Harus segini, harus untuk pikir sendiri. Jangan pikir untuk Michelin Star menurut saya. Setuju Chef. Kamu sudah tahu di Prancis memang. Sampai ada saatnya saya pikir rada toksik gitu Chef. Karena terlalu begitu. Betul. Ada orang, mungkin manajer, kayaknya dia guide Michelin deh. Wah, panik. Menurut saya toksik. Masih ingat di dapur waktu kerja saya toksik.
Sampai kita panik banget. Iya. Hah? Panik ini harus gimana? Wah, semua omelin, semua kesalahan kecil diomelinnya. Dan tidak tentu ini orang dari Michelin. Belum tentu. Ini ada berapa film di Prancis soal ini sebenarnya. Iya. Okay. Sampai ada cerita di luar, ada orang memang kalau mau makan tidak gratis tapi pasti bagus. Pakai jas rapi. Pakai coat, duduk ini pakai mobil Persi bagus, duduk sendiri pasti. Orang wah langsung special attention. Dapat aperitif free, berapa ini pasti. Terkenal di luar ini soal ini. Thank you banget Chef Antoine. My pleasure. Udah sempetin kesini, I'm so happy. Finally can sit down and talk to you, ngobrol-ngobrol banyak banget. My pleasure. Kita kulineran Chef, hopefully saya bisa sudah kuliner. Saya tunggu. Kita ke Ungaran dulu kali ya, kulineran di daerah Pasar Papringan. Yes, abis itu Pasar Papringan. Saya belum pernah datang. Kita akan ke sana. Abis itu baru kita keliling Indonesia. Kalau di Papringan bagus makanan. Makanan tradisional banget. Iya. Rasa kampung ya. Gak apa-apa, saya suka tapi rasa saya suka. Terus di sana tidak boleh pakai plastik. Semua harus pakai daun atau bambu gitu. Atau ini memang. Thank you banget ya. Chef, sukses buat semua project-projectnya. And thank you guys buat yang udah nonton dan udah dengerin podcast kita sama Chef Antoine Audran, luar biasa. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, di YouTube, Spotify, dan semua podcast platform ada. Follow Instagramnya Chef Antoine, di Antoine Audran. Di situ banyak banget pengetahuan dan inspirasi yang bisa diambil dari mulai makanan Indonesia, dari daerah-daerah yang kita orang kota nih jarang lihat, sampai juga ada nasihat-nasihat dari Chef Antoine kemana-mana aja pakai batik ya kan. Betul. Jadi kecuali kemarin di waktu saya juri di lomba pakai baju chef. Terakhir saya pakai baju chef kapan? Nggak pernah, makanya saya tahun 2000. Okay guys, we'll see you next time. Okay, bye-bye. See you guys.